kalau mimpi lu nggak bikin lu takut, berarti mimpinya nggak cukup gede. Jadi kalau lu nggak takut, malah justru lu pertanyakan, jangan-jangan yang gue pertaruhkan nih nggak ada apa-apanya nih. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu gelisah, nggak bikin kamu mempertanyakan, nggak bikin kamu deg-degan, itu artinya mimpinya nggak cukup gede. Dan sayang, kalau mimpi aku selalu bilang mimpi jangan nanggung. Mimpi itu harus yang bikin kamu gemeter. Nama Najwa Shihab bukan lagi hal asing bagi masyarakat Indonesia. Jurnalis 47 tahun ini sudah dikenal sepak terjangnya di berbagai portal informasi digital maupun cetak. Dirinya pertama kali dikenal berkat liputan tsunami Aceh pada tahun 2004 dan makin populer berkat talk show yang dibawakannya yakni Mata Najwa, yang kerap membuat narasumber mati kutu. Najwa Shihab lahir di Makassar 43 tahun yang lalu, tepatnya pada 16 September 1977. Ia merupakan putri kedua dari mantan Menteri Agama di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Najwa terlahir di keluarga yang sangat kental dengan agama Islam. Dari bangku TK hingga SMP ia selalu didaftarkan di sekolah Islam. Semasa menempuh pendidikan, Najwa Shihab bisa dikatakan sebagai murid yang cerdas karena saat menempuh pendidikan menengah atas, ia mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri. Kesempatan yang didapatkan olehnya sangat didukung keluarga. Orang tua Najwa Shihab sangat cinta dengan bidang pendidikan dan agama, oleh karena itu, Najwa Shihab sudah diberikan ilmu tentang pendidikan sejak masih kecil. Ia dimasukkan ke Taman Kanak-kanak Al-Quran. Pada saat menempuh pendidikan TK, Najwa Shihab pernah merasakan dipukul dengan kayu kecil oleh gurunya ketika melakukan kesalahan. Setelah selesai dengan pendidikan masa kanak-kanaknya, Najwa Shihab melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai tahun 1990. Kemudian di tahun 1990, Najwa Shihab meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Al-Ikhlas Jeruk Purut, Jakarta Selatan dan lulus pada tahun 1993. Dan sekolah menengah atas menjadi lembaga pendidikan yang dipilih oleh Najwa setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Saat menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas, Najwa Shihab mendapatkan sebuah tawaran atau kesempatan belajar dari program American Field Service atau AFS ke Amerika saat usia 16 tahun. Program American Field Service atau AFS ini merupakan program pertukaran pelajar ke Amerika yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Dengan mendapatkan program pertukaran pelajar ke Amerika, maka bisa dikatakan Najwa Shihab mempunyai tingkat kecerdasan yang istimewa. Setelah selesai dengan pendidikan sekolah menengah atas dan program pertukaran pelajar American Field Service atau AFS, Najwa Shihab memilih Universitas Indonesia dengan jurusan hukum, dan selesai pada tahun 2000. Dan di tahun 2008, ia mendapatkan beasiswa magister dari pemerintah Australia dan lembaga pendidikan yang dipilih yaitu Melbourne Law School. Ketika menempuh pendidikan magister di Melbourne Law School, Najwa Shihab mengambil jurusan hukum media. Sejak kecil Najwa memiliki hasrat untuk menjadi seorang hakim. Dengan cita-cita yang segede itu, ia sangat serius menimba ilmu. Makanya jangan heran, kalau Najwa ini punya banyak prestasi sejak kecil. Nah, Najwa Shihab ini bisa dijadiin role model bagi setiap maba alias mahasiswa baru. Meski menikah muda, di saat masih semester 3 ia tetap giat kuliah dan sangat aktif bergelut di dunia organisasi kampus. Bahkan ya, Najwa bergabung di organisasi internasional bernama ALSA, Asian Law Student Association. Sejak Desember 1999 Februari 2002 Najwa magang divisi berita RCTI, bahkan dia mewawancarai Kofi Annan yang merupakan sekjen PBB waktu itu. Nah, sejak saat itulah Najwa jatuh cinta dengan dunia jurnalistik, makanya sejak lulus di UI pada Agustus 2000, Najwa langsung join ke Metro TV buat jadi reporter, lalu pembawa berita alias news anchor.
Pelan tapi pasti, posisinya terus naik hingga menjadi produser. Kapan nama Najwa Shihab baru dikenal luas oleh publik? Momen ini terjadi setelah Aceh dan sekitarnya diterjang tsunami dahsyat pada tahun 26 Desember 2004. Waktu ia terjun langsung buat ngeliput secara eksklusif situasi yang terjadi di kota Serambi Mekah itu. Buat para pecinta Najwa Shihab, kalian harus tahu ini kalau idola kita ini didaulat sebagai jurnalis terbaik Metro TV pada tahun 2006. 3 tahun berselang Najwa mulai menjajal profesi sebagai pembawa acara. Ia membawakan acara talk show-nya sendiri bernama Mata Najwa. Berkat kecerdasan, integritas, dan riset yang sangat dalam, acara Najwa ini sangat diminati publik. Pertanyaan-pertanyaan kritis dan tajam Najwa, serta kemampuan mengarahkan para narasumber jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, tetapi Najwa harus berpisah dengan Metro TV pada Agustus 2017. Padahalnya mereka telah bersama selama 17 tahun, namun 10 Januari 2018, Najwa dan talk show-nya Mata Najwa kembali mengudara lagi di Trans 7. Berkat totalitasnya di bidang jurnalistik, Najwa dianugerahi banyak award. Mulai dari lokal sampai internasional semuanya ada. Contohnya Young Global Leader dari World Economic Forum pada tahun 2011 dan 2018. Lalu ada Highly Commended pada Asian Television Award 2017 dan 2019. Bakal 2 majalah kenamaan dunia turut memberikan penghargaan kepada Najwa. Pertama adalah Forbes yang menjadikan Najwa sebagai Most Progressive Figure 2016, jadi Influencer Women of the Year 2015 oleh ILI Magazine. Berkat integritas dan kecerdasan membuatnya menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia hingga dunia. Najwa sempat diangkat menjadi Duta Baca Indonesia pada tahun 2016 hingga 2020. Selain itu, ia juga menjadi Duta Pustaka Bergerak Indonesia. Selain meningkatkan minat literasi di negara kita, Najwa juga getol memperjuangkan kesetaraan gender. Intinya top banget deh Najwa Shihab. Ngomongin bisnis milik Najwa Shihab, yang mendirikan usaha startup setelah 17 tahun berkiprah di dunia TV swasta. Bisnis digital Najwa yaitu perusahaan di bidang digital konten, dan nama perusahaan itu yakni PT Narasi Citra Sahwahita, yang dapat diakses di Instagram, YouTube dengan nama channel Najwa Shihab dan Narasi Newsroom. Adapun konten-konten yang diangkat oleh Najwa dan rekan-rekannya berfokus pada permasalahan dan fenomena yang sedang hangat terjadi di Indonesia. Demikianlah profil perjalanan karir bisnis Najwa Shihab. Banyak hal yang dapat dipelajari dari sosok wanita berusia 47 tahun itu. Dengan demikian, sebuah usaha yang dilakukan selama ini tidak akan mengkhianati hasil.